Baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah min irsali rusul ya. Hikmah diturunkannya, diutusnya Rasul adalah jamaah rahimakumullah, supaya nanti pada saat manusia dihisab di yaumil mahsyar itu, mereka tidak lagi akan bisa argumentasi. Ya Allah, saya jadi ahli maksiat, saya jadi ahli dosa seperti ini, jauh dari agama. Maaf ya Allah, belum ada yang datang kepada saya. Bohong ya. Apalagi zaman sekarang para jamaah ya, apalagi zaman sekarang, zaman sudah segini terbuka ya, kita bisa ngaji segala macam. Nggak bisa, itu satu. Yang kedua, iqamatiddin wa siyasatud dunyabih. Nah ini penting nih. Salah satu hikmah diutusnya para rasul adalah, tolong perhatikan, iqamatuddin ya, wa siyasatud dunyabih, untuk menegakkan agama ya, dan untuk menegakkan politik dunia dengan agama. Iqamatuddin wa iqamati siyasatid dunya bihi. Jadi diutusnya para nabi dan rasul, hikmahnya adalah menegakkan agama dan menegakkan politik dunia terbimbing dengan agama. Gitu para jamaah. Faqad kana al-anbiyahum as-sadah alladzina yudiruna syu'unal bilad wal ibad. Dan terbukti para jamaah rahimakumullah, para nabi itu adalah mereka para politisi. Para nabi itu adalah para politisi. Ya, alladzina yudiruna syu'unal bilad wal ibad. Para nabi dan rasul itu tugasnya adalah mengurus al-bilad wal ibad, bahasanya, ngurus negara dan ngurus hamba. Itulah agama yang benar ya. Agama yang benar itu adalah dinun wa daulatun ya. Din wa daulah. Apa din wa daulah itu? Din adalah sistem, wa daulah adalah institusi pelaksana sistem. Jamaah rahimakumullah, persis dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kata beliau, ad-dinu asasun. Agama itu adalah pondasi. Fama laisa lahu asasun fa kharabun. Negara kalau tidak tegak di atas agama Islam, fa kharabun, maka hancur. Gitu, ya. Jangankan negara teu napak kana agama Islam, individu we teu make agama, rumah tangga teu pake agama, hancur ya. Nah, salah satu pilar penting dalam kehidupan itu adalah pendidikan para jamaah ya. Jamaah harus tahu, ternyata Masya Allah, draft arah pendidikan 2020 sampai 2035 di bawah menteri yang sekarang ini, itu sudah mencoret kalimat agama. Ke depan tidak ada lagi pelajaran agama, bahkan namanya pun diganti jadi pelajaran pengajaran budi pekerti. Masih ngomong ulil amri, ngopi mang kurang piknik eta ya. Ya, agama dicoret ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Jadi sekali lagi, ek dijadikan naon ya negara orang teh, geus kabaca banget. Dan ini harus disampaikan di pengajian. Jangan takut kalau pengajian itu kemudian ngaji kok politik. Saya katakan 90% ajaran Islam itu isinya politik. Ya, 10% itu adalah hablum minallah. Yang lainnya itu adalah hablum minannas, bagaimana hubungan antar manusia, termasuk lintas agama. 90% itu bicara tentang sistem, bagaimana mengatur sumber daya alam, keamanan dalam negeri, ya, hubungan luar negeri, bagaimana dakwah, bagaimana jihad, segala macam, bagaimana mensejahterakan orang, itu diatur dalam siasah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan begitu, ad-dinu asasun ya. Agama ini adalah pondasi. Fama laisa lahu asas fa kharabun. Sebaliknya kata beliau, wasultanu harisun.
Kekuasaan itu adalah penjaga. Fama laisa lahu harisun fadaiun. Islam yang sempurna ini karena tidak dijaga oleh negara, fadaiun, ajarannya hilang. Ya. Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, kapan itu? Coba saya katakan sekali lagi, Islam hanya tinggal nama. Nabi sudah ingatkan ya, sayati zamanun 'alan nas ma yabqa syai'un fihi minal islami ila ismu. Nanti akan datang satu zaman Nabi yang bilang pada zaman itu Islam tinggal nama. Kapan coba? Sekarang. Wala syai'un minal qur'ani illa rasmuh. Al-Quran tinggal tulisan. Kapan itu? Sekarang. Ada Quran dipakai KUHP. Nah. Bahkan ketua BPIP sudah bilang, wahai umat Islam, bergeserlah dari ayat kitab suci menuju kepada ayat konstitusi. Ih, jelema teh. Rek kafir kok ngajak-ngajak. Kafir mah kafir we sorangan ya. Jeung sok bijak deh hai umat Islam, bergeserlah kalian katanya. Dari ayat kitab suci menuju kepada ayat konstitusi. Beda jeung seruan Nabi jeung Rasul. Kalau Nabi dan Rasul seruannya adalah tinggalkan togut, kembali ke ayat suci, kitab suci gitu. Hari ieu ngajak ninggalkan ayat kitab suci menuju kepada togut. Togut itu di dalam tafsir isinya 4, as-sahir, tukang sihir, al-kahin. 2 dukun. Terus yang ketiga apa? Kullu syai'in yukhalifu syar'a. Setiap peraturan anu berbeda dengan hukum syara, itu namanya togut. Nah, yang keempat, nah togut itu ternyata lahir dari yang membuatnya, ya. Jadi yang membuatnya itu adalah togut, hukumnya togut, terus yang mengiyakan kebenaran ini itu disebut sebagai abadatut togut, para penyembah togut. Naudzubillah min dzalik. Jadi togutnya ulah diartikan kuntilanaknya, bukan, ya. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara hikmah tujuan diutusnya para rasul sekali lagi adalah iqamatud din wa iqamatis siyasatid dunya bih, ya, untuk menegakkan agama dan untuk mengatur perpolitikan dunia biddin, dengan agama, gitu. Nggak boleh kayak sekarang nih, sekuler nih, agama hanya diberi ruang bab wudu jeung bab salat teh unggul, ya. Bab negara agama jangan ikut campur, bab ekonomi agama jangan ikut campur, gitu. Nah, iya. Nah, yang demikian harus kita lihat sebagai bentuk kemungkaran, ya. Karena itu kemungkaran, maka kita harus ingatkan, harus rubah, ya. Baik jamaah rahimakumullah, itu saja ya pelajaran pertama, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ingatkan sekali lagi para jamaah, pegang pulpennya, siapkan kertasnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya dalam bentuk tulisan.